Ya, oke. Kita akan mulai lagi sesi kedua ini. Ini sesi yang menurut saya jauh lebih. Ini adalah sesi yang lebih singkat karena kita akan pakai sebagian waktu untuk sesi tanya jawab, ya. Yang berikutnya adalah apa yang kita harus lakukan supaya anak-anak itu bisa menabung. Jadi di sini sebelum anak bisa menabung, mereka itu harus punya anggaran. Jadi di sini kita harus mengajarkan anak untuk membuat anggaran. Misalnya yang tadi saya ceritakan, bagaimana mereka membuat perencanaan. Misalnya dalam jangka pendek mereka mau beli apa. Jangka menengah mereka mau beli apa. Terus jangka panjang mereka mau beli apa. Jadi contohnya saya waktu kemarin, saya minta anak saya mau mulai nulisin. Misalnya dalam waktu 6 bulan ke atas, mereka mau beli barang apa. Nah mereka akhirnya mutusin, katanya saya mau bikin beli pakai uang itu untuk beli mainan game katanya. Nggak apa-apa kata saya, silakan. Tapi kalian harus mulai menabung dari sekarang. Nah jadi di sini kuncinya itu adalah memberikan kesempatan kepada anak, memberikan kesempatan dan juga satu ingatan. Kita ingatkan mereka lagi terus menerus bahwa mereka itu punya satu tujuan yang mereka akan capai. Baik itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, ataupun juga jangka panjang. Tergantung dari barang yang ingin mereka beli. Ya. Tapi sebelum mereka bisa mencapai tujuan mereka, mereka itu harus mempunyai anggaran bulanan. Ya, ini juga adalah sesuatu yang singkat, tapi di sini kita nggak cukup waktu untuk membahasnya, jadi Anda bisa lihat di dalam buku yang nanti bisa Anda dapatkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa mengikuti budget dan anggaran yang kita sudah buat dengan sukses. Di sini juga ada peranan orang tua yang sangat besar. Kalau mereka misalnya punya anggaran, tapi kita juga nggak pernah terlibat di dalam proses itu akan terasa begitu sulit buat anak. Jadi di sini perlu sekali kita mendampingi anak kita dan misalnya kalau ada pembuatan anggaran yang tidak terlalu realistis, kita sebagai orang tua bisa mengajarkan kepada mereka apa yang harus dirubah sehingga semua yang mereka buat itu bisa dicapai. Nah yang terakhir yang saya mau bahas adalah mengenai masalah memberi. Ya, memberi, baik itu memberi di gereja atau memberi mereka misalnya ke organisasi yang mereka ingin beri, itu terserah. Tapi di sini yang paling penting itu kita harus ajarkan bahwa mereka punya kewajiban untuk memberi sebagian dari uang yang mereka dapatkan di gereja. Ya. Nah, memang ada pertanyaan. Apakah kita ajarkan anak untuk memberi kapan saja atau kita ajarkan mereka untuk memberikan uang itu secara sistematis, secara teratur? Nah saya sendiri merasa bahwa anak itu perlu diajar untuk memberi secara teratur. Maksud saya begini, jadi kalau anak misalnya kalau saya punya uang saya kasih, kalau saya nggak punya uang saya nggak kasih. Nah itu banyak orang yang berpikir seperti itu. Anak-anak sering mikir, aduh kalau saya nggak punya uang mau ngasih apa. Nah memang itu benar. Tapi kalau kita sudah membuat perencanaan dari awal, sejak misalnya saya dikasih uang misalnya seminggu dikasih 30.000 atau 40.000 atau 50.000. Nah yang kita harus ajarkan kepada anak-anak itu mereka langsung menyisihkan sebagian uang untuk memberi. Kenapa kita ajarkan mereka untuk memberi? Karena memberi itu adalah satu hal yang sangat baik untuk menghancurkan kuasa keserakahan di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memberi, sebenarnya kita sedang serakah. Tapi sulit sekali untuk orang tetap serakah kalau dia mulai belajar memberi. Ya, coba tolong dipikirkan. Kalau orang mulai belajar memberi, sulit untuk serakah. Karena dia mulai belajar untuk berbagi. Nah memang tentu saja berbagi itu tidak selalu harus dalam bentuk uang. Itu bisa dilakukan dalam bentuk waktu atau di dalam bentuk talenta kita. Jadi misalnya kita punya kemampuan mengajar, kita punya kemampuan main musik, foto, video, main sound system, usher, apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan, itu adalah hal yang begitu baik. Jadi kita ajarkan kepada anak kita sejak mereka kecil untuk belajar memberi. Bukan saja memberi dalam masalah uang, tapi juga memberi di dalam hidup mereka. Waktu mereka, talenta mereka untuk Tuhan.
Nah, yang berikutnya di sini adalah yang menjadi masalah di sini sebenarnya bukan jumlah, tapi adalah hati. Sekali lagi Tuhan tidak pernah mempermasalahkan jumlah uang yang diberi, tapi hati. Oleh karena itu kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak bahwa apa yang diberi itu harus sesuai dengan motivasi hati mereka. Jadi jangan sampai anak memberi tapi terpaksa. Kita harus ajarkan mengapa kita perlu memberi. Kita memberi kesadaran tapi kita tidak bisa memaksa. Karena kalau kita memaksa, sebenarnya kita juga menciptakan anak-anak yang akhirnya cuma tahu mengikuti aturan, tapi sebenarnya mereka memberi itu dengan motivasi yang salah. Jadi kita harus belajar mendoakan mereka untuk menjadi seorang yang murah hati. Kemurahan hati adalah sesuatu yang bisa kita doakan sebagai orang tua. Jadi saya sendiri pun dengan istri saya sering berdoa secara khusus untuk anak-anak kami, ketiga anak laki-laki kami, supaya mereka itu menjadi anak-anak yang murah hatinya, yang senang untuk memberi. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh oleh kami, tapi mereka memberi karena sukacita, karena keinginan hati mereka. Yang terakhir di sini adalah bagaimana kita juga bisa menginspirasi anak-anak kita. Karena banyak anak-anak yang selama hidupnya itu selalu diperintah. Kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu harus gini, kamu harus gitu. Tapi sebenarnya cara yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengajar anak kita adalah melalui teladan hidup kita. Ketika kita mempunyai satu lifestyle yang senang memberi, anak akan melihat semua itu dan tanpa perlu kita ajarkan, anak akan mulai mengikuti teladan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya pun saat ini punya kondisi keuangan yang asal-asalan, yang hancur-hancuran, yang tidak suka memberi, bagaimana kita bisa mengajar anak kita untuk menjadi anak yang murah hatinya? Itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Jadi saya ingin sebelum kita mengajarkan anak masalah keuangan, kita perlu menata kehidupan keuangan kita pribadi. Nah, di sini ada sebuah gambar yang memang melukiskan masalah sikap hati, kecukupan. Jadi anak ini walaupun dia tidak punya hal-hal yang banyak, tapi dia merasa kaya karena dia merasa cukup dan bahagia dengan apa yang dia miliki. Ya. Jadi anak saya pun kadang-kadang kalau main, dia coba main dengan apa yang dia punya. Anak saya yang terakhir itu dia agak kreatif anaknya. Jadi dia mencoba melakukan, menghibur, entertain diri sendiri dengan sesuatu yang sudah dia punya. Jadi ini adalah juga tantangan untuk kita sebagai orang tua. Bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak rasa cukup di dalam diri hidup mereka. Nah, saya ingin memberikan sebuah cerita yang tadi saya bilang mengenai masalah jasmani. Ini adalah sekelompok anak muda usia kelas 2 SMP sampai tingkat 2 di Jakarta. Ini mereka hidup di satu daerah yang cukup miskin di belakang Mangga 2 Mall. Jadi anak-anak ini saya ketemu karena saya pernah mentraining pembimbing mereka. Jadi mereka hadir dalam acara seminar saya bulan Maret kemarin. Dan ketika saya ngobrol dengan mereka, ini saya sangat terinspirasi oleh kisah mereka. Dan mereka saya janjikan, kisah kalian itu akan saya ceritakan kepada banyak orang. Karena kalian sudah menginspirasi saya. Dan saya percaya bahwa kesaksian hidup kalian bukan teori lagi, tapi kalian sudah melakukan apa yang kalian pelajari. Ya, jadi ini adalah satu lokasi miskin. Jadi ketika masuk, itu saya waktu ke gereja mereka, jadi kita sepakat untuk ketemuan di Jakarta. Jadi waktu itu saya tanya, di mana ini di lokasi gerejanya? Dia bilang ini di Pangeran Jayakarta. Saya Pangeran Jayakarta, saya cari-cari, nggak ketemu sama saya. Akhirnya mereka bilang, kok tunggu aja di pom bensin. Nanti saya akan datang ke pom bensin bersama ini anak-anak remaja. Jadi saya dijemput di luar. Jadi ketika saya masuk ke dalam gang, saya mulai kaget. Wah, ini kok di gerejanya di sebelah mananya gitu loh. Nah, saya juga kaget. Nah, kalau Anda lihat di sini juga sama nih. Nah, di sini saya agak bingung karena biasanya ini penuh dengan orang. Tapi saat ini enggak penuh, saya juga enggak tahu kenapa. Nah, ini contohnya
Nah ini ada tempat bermain anak-anak. Jadi tempat ini adalah gang ini adalah gang di mana semua masalah-masalah yang ada di dunia ini juga banyak ditemukan di sana. Di sana banyak terjadi perceraian, sering terjadi prostitusi, ada narkoba, terus ada kekerasan dalam rumah tangga. Jadi 10 anak ini yang ada di dalam KTB ini anak-anak yang bermasalah. Mereka sudah melihat begitu banyak keburukan-keburukan yang ada di dalam dunia ini. Jadi mereka itu adalah sekelompok anak yang broken. Bukan anak yang waduh dari kecil tuh disayang. Bukan. Mereka punya masalah. Begitu banyak masalah. Nah, tapi ketika mereka belajar dari buku saya yang pertama, mereka memutuskan untuk bedah buku selama berapa lama dan mereka bahas satu bab gitu. Nah, ketika mereka bahas, mereka mengambil satu keputusan. Nah ini gambar gerejanya. Jadi gerejanya sangat kecil sekali di depan warung nih. Kecil sekali. Jadi di sini mungkin cuma 1/4 gini kali gedenya. Jadi waktu saya datang ke sana saya sangat, waduh ini luar biasa anak-anak ini. Nah mereka mengambil keputusan, mereka itu uang jajannya tuh 5.000 sampai 10.000 sehari. 5.000 sampai 10.000 sehari. Saat ini anak-anak ini mengambil keputusan, kami akan mendukung seorang anak miskin di desa yang tertinggal. Jadi mereka itu mengumpulkan 150.000 per bulan. 5.000 per hari. Itu bagi mereka itu adalah jumlah yang cukup besar. Ya, ini kita sekali lagi kita bicara satu daerah yang cukup miskin. Nah, tapi mereka berani mengorbankan diri mereka, mengorbankan keinginan mereka untuk melakukan sesuatu hal yang bagi saya itu cukup luar biasa. Dan saat ini mereka ada tambahan. Mereka itu sekarang mengumpulkan uang 2.000 rupiah lagi untuk menabung setiap hari. Jadi dalam 1 tahun mereka itu bisa mengumpulkan uang 720.000. Uang yang menurut saya itu sangat besar untuk ukuran mereka. Nah, jadi di sini saya ingin supaya kita itu punya satu contoh. Karena banyak orang yang berpikir saya itu nggak bisa nabung. Tapi saya katakan sama anak-anak ini, kalau kalian ini akan menginspirasi begitu banyak orang. Karena nggak ada lagi orang yang bisa berkata bahwa saya nggak bisa nabung. Kalau kalian saja bisa menabung, apalagi orang-orang yang punya penghasilan lebih dari 5.000 sehari. Pasti mereka bisa menabung. Ini adalah masalah mau atau nggak mau. Ya. Nah jadi itu adalah kisah dari sekelompok anak di Jakarta. Dan ini adalah 2 buku yang saya buat. Yang pertama adalah Revolusi Uang. Ini di endorse oleh Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja, Andi Noya, terus Mary Riana. Jadi memang kita ini mulai melihat bahwa masalah keuangan ini sudah menjadi masalah yang begitu besar saat ini. Baik-baik di dalam kehidupan kita sendiri, waktu kita masih kuliah, mulai bekerja. Banyak masalah-masalah keuangan yang kita tidak mengerti, masalah asuransi, masalah investasi, masalah menabung. Jadi buku ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah buku yang kedua ini adalah buku Financial Wisdom. Financial Wisdom ini mengajarkan anak bagaimana untuk mereka mulai melatih kebiasaan keuangan yang bijak sejak mereka kecil. Ya. Nah yang terakhir saya ingin tutup dengan, jadi Anda bisa catat di sini kalau ada pertanyaan Anda bisa kirim ke pertanyaan@beruangcerdas.com atau Anda bisa kirim WA ke 0812 9711 68888. Ini Instagram, Facebook, tapi Instagram ini lebih aktif. Jadi kalau ada yang misalnya mau post atau mau cerita atau misalnya ada sukses, silakan berbagi dengan saya di akun ini, ya. Oke, kita akan buka acara tanya jawab sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan tadi yang sudah ditulis, kita bisa mulai. Iya. Pertanyaan yang pertama, setiap kali anak saya ulang tahun, saya selalu memberikan uang dalam amplop. Apakah hal ini baik? Ya. Bisa langsung dijawab? Ya, itu adalah hal yang baik. Tapi ajarkan kepada anak untuk menabungkan semua uang-uang yang didapatkan lebih. Kan itu bukan terjadi kan cuma setahun sekali. Kalau itu langsung dipakai itu sebenarnya sayang.
Saya sekarang sedang mengajarkan anak saya yang umur 13 tahun itu gimana investasi reksadana. Ya, investasi reksadana. Kayak yang kecil, tapi nggak apa-apa. Warren Buffett, salah seorang orang terkaya di dunia, itu belajar investasi sejak dia masih kecil. Jadi tidak ada kata terlambat, apalagi kalau kita sudah melihat hasil, ya benar nggak? Kalau misalnya uang yang mereka kasih, misalnya papa mamanya kasih uang 500.000 untuk uang kado ulang tahun misalnya ya, 500.000 atau 200.000, berapa deh jumlahnya. Terus misalnya mereka investasikan, misalnya dalam berapa tahun ternyata uang itu berubah menjadi misalnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Itu akan menjadi motivasi yang begitu besar untuk mereka untuk tetap menabung. Jadi saya sangat setuju memberikan uang angpau contohnya ya. Kalau angpau pas lagi Sintia, itu juga salah satu kesempatan yang luar biasa untuk anak itu menabungkan. Boleh misalnya pakai sebagian, tapi sebagian itu harus dikasih untuk memberi yang tadi ya. Memberi, ditabungkan, dan dihabiskan. Jadi kalau saya kasih uang saku pada anak, itu saya selalu kasih tahu ke mereka untuk membaginya di dalam 3 pengeluaran. Memberi, menabung itu bisa investasi juga, dan yang terakhir adalah boleh spend. Jadi terserah, kamu mau spend apa saja silakan. Melakukan kesalahan nggak apa-apa, kita kasih tahu lagi. Kita kasih tahu lagi. Melakukan kesalahan sekarang itu normal, tapi kita mau supaya kesalahan itu dilakukan waktu mereka masih kecil, bukan ketika mereka sudah besar. Itu jawabannya. Iya, oke. Luar biasa ya. Sejak dini saya menabung tiap bulan 500.000 dalam asuransi atas nama anak. Supaya nanti umur 35 tahun punya uang sendiri atau modal. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Maksudnya apa ya? Tanggapannya bagus. Ini yang tanya tanggapannya bagus ya, luar biasa. Bagus. Ya. Nah, maksud saya begini, boleh nggak kita masukkan dalam bentuk, kalau saya boleh sarankan, mungkin bukan dalam bentuk asuransi ya. Karena kalau asuransi itu kan lebih ke proteksi. Proteksi kalau misalnya anak meninggal atau anak ada kecelakaan. Tapi kalau bentuk anak masih kecil, kita bisa masukkan itu dalam bentuk tabungan atau bentuk investasi. Karena kan waktunya masih panjang nih. Kayak anak saya mau nyekolahin anak ini kan sekarang biayanya udah mahal. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang bagus, itu kan butuh biaya. Berarti saya juga harus ada perencanaan. Nah, ini ada satu kisah menarik. Ada yang masih ingat Paul McCartney, temannya John Lennon, The Beatles. Dia itu orang yang sangat kaya luar biasa karena dia itu masih memegang license dari The Beatles. Ternyata dia itu satu hari bilang sama anak perempuannya bahwa saya akan kirim kamu sekolah, tapi saya tidak akan bayar kamu sekolah, uang sekolah kamu. Kamu harus bekerja sendiri. Bagi kita orang yang tidak mengenal Paul McCartney, ini suatu hal yang kejam. Kok kamu orang yang sudah banyak-banyak uang, kok kamu nggak mau bayarin anak sekolah sih? Nah tapi ternyata Paul McCartney itu mencoba mengajarkan, terlepas dari benar salahnya ya. Tapi tujuan dia itu dia ingin mengajarkan supaya anak ini mandiri. Anak ini tidak menggantungkan nasibnya itu kepada orang tua. Nah itu yang kita bisa ajarkan. Nah jadi kalau tadi menanggapi itu satu hal yang luar biasa. Kalau Anda bisa menabung 500.000 per bulan, itu puji Tuhan. Saya senang sekali. Tapi mungkin bentuknya bukan dalam bentuk asuransi. Kalau saya ya. Karena asuransi itu lebih ke proteksi. Sehingga kalau kita bicara proteksi, otomatis hasil yang didapatkan itu pasti lebih kecil. Daripada kalau kita langsung investasi. Saat ini investasi makin lama makin mudah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada hal yang nggak jelas mengenai masalah investasi, silahkan ke YouTube, ya gampang banget, ketikin beruang cerdas, Anda bisa lihat video-video mengenai investasi yang cukup mudah dimengerti. Oke? Ya, next. Anak saya suka protes jika pulang sekolah karena uang jajannya kurang, bahkan sampai tidak jajan. Karena uang sakunya terpakai. Karena harus bayar atau beli keperluan sekolah seperti fotokopi dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah uang jajannya harus kita ganti atau gimana? Ya jadi tadi untuk fotokopi atau untuk beli alat-alat sekolah. Karena uang jajan anak saya tiap hari rutin dan tetap. Menurut saya harus ditambah. Kok remajanya diem aja sih?
Harus ditambah, kasihan dong. Karena itu keperluan sekolah itu mestinya nggak sama dengan uang jajan gitu loh. Atau kalau mau kita tanyain misalnya setelah berapa bulan, kita lihat keperluan fotokopi itu kan bisa kelihatan tuh tiap bulan. Misalnya yang segini, misalnya keperluannya 60.000, terus 70.000. Nah itu kita ambil rata-ratanya aja. Jadi kira-kira ada kisaran lah. Ini kira-kira untuk keperluan fotokopi itu segini. Nah tapi kalau misalnya sekarang uang fotokopi aja 60.000 misalnya sebulan, terus kita kasih 75.000 berarti kita kasih uang jajan dia tuh cuma 15.000. Jadi mau diatur apanya lagi gitu loh, 15.000 sekali makan juga udah habis. Jadi sekali lagi kalau menurut saya memang perlu juga untuk orang tua untuk mengetahui anak ini pakainya untuk apa saja. Kalau memang itu misalnya untuk keperluan sekolah, coba dilihat berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk keperluan sekolah. Jadi jangan digabung, atau kalau mau digabung pun ya uangnya jadi ditambah. Gitu. Next. Apakah efeknya jika kita mengasih hadiah uang kepada anak, misalnya kalau di pelajaran nilainya 9 dikasih 5.000, kalau 10 dapat 10.000. Kita sebagai orang tua ngasih dengan tujuan kalau rajin anak bisa dapat merasakan hasil yang ia rasakan. Nah ini bahayanya kalau anaknya kurang pinter. Kalau kurang pinter dia defisit kayaknya. Bukannya dikasih uang malah dia yang harus ngasih uang kepada orang tuanya kali. Jadi jangan ya. Karena ada anak-anak yang mungkin secara pelajaran mungkin nggak terlalu pintar. Tapi misalnya dia itu jago main olahraga. Atau dia itu adalah orang seniman. Ya itu kayak ponakan saya, Krisi. Secara pelajaran dia nggak menonjol. Jadi kalau dia nggak dapat uang sama sekali, gara-gara misalnya bonusnya ini selalu berdasarkan nilai, ini kasihan. Dan juga yang nanti akan jadi masalah itu anak itu kepintarannya berbeda-beda. Saya punya anak 3, itu tiga-tiganya berbeda-beda. Anak yang pertama itu senang sama akademis. Anak kedua itu senangnya art. Anak yang ketiga ini saya belum tahu. Nah artinya apa? Kalau semua hanya didasarkan prestasi akademis, anak yang pertama itu bakal banyak duit. Yang keduanya kere gitu loh. Waduh gila, ini nggak dapat apa-apa, ini gimana caranya? Jadi kalau bisa jangan, karena itu menurut saya juga nggak adil. Jadi yang saya lagi, bonus itu nggak mesti selalu dalam bentuk uang. Ya, mungkin Anda bisa bicara dari hati ke hati dengan anak Anda. Apa sih yang kamu pengen gitu loh? Kamu tuh pengen papa seperti apa? Kamu pengen mama seperti apa? Jadi di sini juga seorang ayah, seorang mama juga kita harus rendah hati untuk mau bertanya dan belajar dari anak-anak kita. Jangan kita merasa bahwa kita tuh selalu benar. Karena mungkin kita tuh banyak salah. Cuman kita nggak ngerti gitu loh. Jadi kita juga harus berani ke anak tuh bertanya. Saya sering sama anak saya bilang, papa itu ya daddy itu selalu, saya bilang, saya itu bukan orang yang sempurna. Saya tuh pasti melakukan banyak kesalahan. Tapi saya janji sama kamu, kalau saya melakukan kesalahan saya pasti akan perbaiki. Dan itu juga janji yang membuat kenapa pacar saya dulu itu cinta sama saya. Itu istri saya sekarang. Saya sama dia tuh janji, saya tuh pasti melakukan banyak kesalahan dalam hidup saya. Tapi saya janji bahwa ketika saya melakukan kesalahan, saya akan berubah gitu loh. Ya. Jadi orang tua belajar untuk juga dekat dengan anak. Jangan selalu, wah saya harus jaga wibawa, anak yang harus cari saya. Enggak juga. Kadang-kadang kita justru yang mendekati anak. Apa yang papa salah, apa yang papa bisa lakukan, apa yang kamu inginkan gitu. Jadi kita bisa lebih mengenal. Jadi enggak selalu bentuknya dalam bentuk uang. Karena kasihan sekali lagi. Oke, bagaimana menghadapi anak yang teman-temannya memakai barang mewah karena lingkungan teman sekolah? Nasihat apa yang harus diberikan kepada anak tersebut? Dikirim saja ke Butongpai. Kirim ke Butongpai atau kirim ke Shaolin Temple itu. Ya itu memang jadi tantangan kita ya. Bahwa memang saat ini itu satu hal yang saya juga itu masih tetap belajar. Jadi kayak teman saya, kayak anak saya, kita itu setahun kemarin tinggal di Indonesia selama setahun. Jadi anak saya itu homeschool. Kita tinggal setahun di Jakarta, kebetulan waktu di Jakarta kita tinggal di satu perumahan yang cukup mewah. Dan waktu itu teman anak saya itu ya teman-teman yang kalau beli sepatu itu udah bukan sepasang, bisa 2 pasang sekaligus, sama persis, nomor sama persis. Jadi untuk hari Senin, Rabu, Jumat, ini Selasa, Kamis, Sabtu gitu loh. Supaya nggak cepat rusak.
Jadi kalau pergi itu beli ke Amerika, beli dua pasang. Setiap model ada ganti itu dua pasang. Lama-lama satu hari anak saya pulang dia nangis. Terus dia ngomong, "Daddy, saya kayaknya capek nih sama teman-teman saya. Mereka itu barangnya bagus-bagus, mewah-mewah. Tapi saya kok enggak ya? Kok saya kalau mau beli sepatu aja harus nunggu gitu loh." Nah terus saya bilang, ya memang itu saya sengaja. Saya sebenarnya bisa belikin kamu juga, saya bisa. Tapi saya cuma sengaja. Kenapa? Karena juga kamu nanti, pas kamu nanti keluar dari rumah, kamu akan bertemu dengan orang-orang seperti ini juga. Kamu nggak mungkin mengharapkan kamu itu selalu dikelilingi orang-orang yang baik gitu loh. Kamu itu pasti nanti akan dikelilingi orang yang boros, orang yang mewah, orang yang kayak tadi super mewah. Ada orang yang berpura-pura jadi kaya, ada orang yang benar-benar kaya gitu kan. Kita tidak bisa mencegah itu. Apapun yang kita bisa lakukan itu nggak ada yang bisa mencegah itu. Tapi yang bisa kita lakukan, kita memberikan bekal sebaik mungkin kepada mereka, memberi pengertian sebaik mungkin kepada mereka, dan sisanya kita tetap harus serahkan kepada Tuhan. Ya, next. Apa yang harus dilakukan jika anak diberi kepercayaan mengelola uang jajan tapi berulang-ulang habis walaupun sudah cukup besar, sudah SMA? Nggak apa-apa, itu adalah kesempatan untuk mereka belajar. Tapi intinya ketika mereka habis sebelum waktunya jangan dikasih duit lagi. Contoh ya, waktu tahun 90-an kalau nggak salah atau tahun 2000, saya lupa tahun berapa, ada satu lagu terkenal yang namanya judulnya Nasib Anak Kos, Project P. Ya. Project Pop, sorry bukan Project P, Project Pop. Siosi, Tika gitu, Nasib Anak Kos, gitu-gitulah. Saya juga nggak lupa lagi sekarang. Tapi istilahnya apa? Dikasih uang baru seminggu yang mesti sebulan habis kan? Ya biarin aja sengsara. Jangan cepat-cepat begitu dia habis. Tes. Jangan begitu habis langsung kita. Karena kalau dikasih lagi itu akan menjadi masalah. Jadi mereka itu harus merasakan bahwa oh ini adalah konsekuensi dari saya ngaco. Gitu. Jadi kalau selalu dikasih itu enggak pembelajarannya. Mungkin itu. Anak saya yang paling kecil tidak mau diberi uang jajan. Apa harus dipaksa? Dia selalu minta kalau butuh saja. Itu siapa yang nanya ya? Boleh nggak tukeran sama anak saya? Kalau nggak mau jajan nggak apa-apa, masukin aja uangnya ke dalam tabungan atau investasi. Jadi ketika dia besar dia ngelihat bahwa hasil uang dia, ya kalau dia nggak mau jajan masa dipaksa, ayo jajan, nggak bisa kan? Nggak mungkin gitu loh. Jadi kalau dia nggak mau jajan nggak apa-apa, tapi masukin aja ke dalam satu investasi sehingga dia bisa melihat bahwa kebiasaan berinvestasi sejak kecil itu akan, sekali lagi, ada yang tahu namanya Carlos Slim nggak? Carlos Slim itu kalau nggak nomor 1 itu dia biasanya nomor 2 orang terkaya di dunia. Jadi dia selalu gantian sama Bill Gates. Dia bilang salah satu sukses saya adalah saya diajarkan oleh papa saya. Jadi papahnya itu mengajarkan sejak kecil sesuatu hal yang sangat simpel. Bukan wah pelajaran keuangan yang kompleks, enggak. Dia cuma ajarkan kalau kamu mendapat uang, sisihkan uang untuk berinvestasi dan menabung. Singkat kan? Gampang. Anda semua bisa lakukan hari ini juga. Tapi itu terus diingatkan. Dan akhirnya sampai saat ini dia menjadi seorang pengusaha yang sangat sukses. Uang saku anak lebih baik diberikan harian atau bulanan? Harian atau bulanan? Bagusnya bulanan. Kesatu lebih gede, kedua kemungkinan dia salah lebih gede. Iya dong. Kalau dia salah justru itu kesempatan dia belajar. Kalau kita kasih bulanan, kalau kita kasih harian, kesempatan dia salah itu jadi kecil. Kalau gitu saya tanya kenapa enggak menitan aja? Kasih per menit. Kemungkinan salah kan lebih kecil karena jumlah yang dikasihnya kan lebih kecil kan, atau jam-jaman aja gitu. Kan nggak mungkin. Tapi kalau bulanan itu kan lebih realistis ya. Kayak orang gajian itu kan harian, kecuali kalau kita buruh kasar. Tapi kalau dia bulanan itu otomatis kalau kerja kantor itu kan bulanan.
Jadi bulanan menurut saya lebih baik karena jumlah lebih besar dan kemungkinan salah lebih besar, kemungkinan belajar juga jauh lebih besar. Iya, oke. Usia yang ideal untuk diperbolehkan memegang kartu kredit, kira-kira usia berapa? Jangan dikasih. Alasannya ketika saya SMA, itu saya waktu SMA itu tahun 90. Waktu itu kebetulan koko saya itu kenal sama direktur Danamon di Bandung. Jadi waktu itu kita kasih jalur khusus, saya dapat kartu kredit. Jadi waktu itu setiap kali ada apa gesek dan akhirnya terjadi masalah. Jadi dari kecil jangan ajarkan anak untuk berutang. Lebih baik pakai cash, memang lebih ribet ya. Tapi kan anak juga kan kebutuhannya kan nggak sering-sering. Kalau kita kan kadang-kadang ke bensin, beli bensin, masa sih mau pakai cash gitu. Kalau di Amerika lagi misalnya $74 atau misalnya $37, 37 sen. Masa kita harus ngasih 37 sen terus receh kan jadi nggak praktis gitu. Nah tapi juga kita harus sadar bahwa di balik semua kenyamanan ini juga ada bahaya bahwa anak nggak bisa ngatur. Jadi jangan kasih kalau mereka belum cukup dewasa. Jadi di sini kuncinya adalah kesiapan. Sama aja dengan anak udah siap belum untuk misalnya dikasih kepercayaan. Itu bukan saja dalam masalah kartu kredit. Atau misalnya nyetir. Kalau misalnya anak belum siap nyetir kita kasih ya bisa nabrak di jalan tol terus bisa bunuh banyak orang kan. Itu sering terjadi. Salah satunya di sini di Indonesia. Iya. Bagaimana cara mengajar anak supaya tidak terbawa gaya hidup yang mewah? Agar tidak minder atau supaya tidak gengsi. Ya sekali lagi itu diperlukan satu hubungan yang benar-benar erat antara orang tua dan anak. Jadi kita nggak bisa lagi. Nah sekarang pertanyaan gini, kalau anak disuruh nggak gengsian, apakah orang tuanya udah gengsian nggak? Suka gengsian nggak gitu loh. Kalau orang tuanya masih suka gengsian, ya jangan harap anaknya bisa jadi nggak gengsian. Kita sekali lagi menjadi teladan untuk anak kita, benar nggak? Kalau kita misalnya pede nih, misalnya kita bawa anak jalan ke mall. Terus misalnya saya kasih cerita ya. Satu hari teman saya cerita, dia itu berbisnis. Satu hari rapat di Grand Indonesia di mall. Waktu dia pulang lagi nunggu jemputan dari sopirnya, ternyata kliennya juga ada di sini. Kliennya ini klien penting banget gitu loh. Nah dia waktu itu naik mobil Avanza. Jadi dia malu, waduh kalau klien saya sampai tahu bahwa saya naik mobil Avanza, kira-kira bakal gimana nih? Apa tetap jadi nggak deal bisnisnya? Nah jadi ketika sopirnya lewat, udah siap, dia klakson, pak gitu kan. Dianya pura-pura aja nggak lihat gitu. Malu kan kalau kelihatan naik Avanza terus naik gitu loh. Jadi dia biarin aja, cuekin aja. Jadi dia pura-pura ribut ngobrol sama teman sebelahnya apa segala macam. Tapi maksudnya dia malu. Nah poin saya, kalau anak kita ada di sebelah kita, dia kira-kira akan belajar apa dari kita? Oh, papa itu gengsi. Kalau papa gengsi berarti saya juga gengsi dong. Tapi kalau papa kita belajar rendah hati, papa kita belajar menerima kondisi kita. Kalau misalnya kita kaya naik mobil Avanza, anak kita, "Pak, kenapa papa enggak naik ini Pajero yang baru? Kenapa papa enggak naik Alphard?" "Enggak apa-apa, papa cuma pengen naik Avanza juga enggak apa-apa, udah oke kok." "Papa enggak malu sama orang lain?" "Enggak, kenapa malu?" Nah, anak tuh belajar dari orang tua. Anak itu sangat-sangat mengkopi papa mamahnya. Jadi itu jawabannya. Iya. Di keluarga kami ada budaya jika saudara berkunjung suka memberikan salam tempel pada anak-anak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap budaya tersebut dari sisi pemberi dan dari sisi penerima? Kalau salam tempel, waduh ini agak repot nih. Gini, Anda ketika disalam tempel sama orang lain, berarti ketika Anda ketemu sama anaknya pasti salam tempel juga kan? Kan gak enak misalnya engku A. Tiap kali ketemu sama kita kasih duit. Kalau kita ketemu sama anaknya dia, pasti kita juga salam tempel, benar gak?
Kalau enggak kan malu, lama-lama kan masa kita dikasih tapi kita nggak kasih. Nah akhirnya ini menciptakan, menurut saya tuh budaya-budaya nggak perlu gitu loh. Dan juga akhirnya kita, sebenarnya uang juga kita terbatas, tapi karena tempel-tempelan kayak gini, akhirnya juga bingung gitu loh. Ini kebiasaan menurut saya itu juga nggak bagus. Ini kayak di Toraja, orang bisa miskin, tapi kalau ada acara kematian, itu mereka harus potong kerbau yang mahal, harganya bisa 1 M itu. Jadi mereka mau nggak mau mereka itu harus pinjam kiri kanan supaya dapat uang untuk melakukan tradisi. Nah jadi saya rasa kalau tradisi ini bukan satu hal yang baik, itu perlu diputus. Mungkin kata dengan teman-teman di sana atau dengan saudara-saudara kalau bisa, ya. Karena ini juga berat untuk kita, untuk tempel-tempelan gitu kan berat gitu loh. Ini berarti kita harus ada pengeluaran khusus untuk tempel-tempelan. Kalau kita nggak punya uang malah kita jadi udah nggak, kita jangan ketemuan, nanti kita tempel-tempelan gitu. Nah jadi kalau menurut saya kalau bisa jangan. Tapi kalau sampai ditempel juga ya ditabungkan. Ya ini tolong uraikan tentang doa, usaha, ikhtiar dan takwa, duit itu. Wah itu susah, nanti di skip aja itu. Panjang itu bisa sesi lagi, kita skip dulu ya, nanti kalau ada waktu kita. Pertanyaan yang terakhir, kalau belum nggak ada yang tanya lagi, anak dikasih uang saku tapi hari pertama sudah habis. Sampai berapa kali anak melakukan kesalahan tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Prinsip di Alkitab mengatakan ampunilah 7 kali 7 kali 7. 70 kali 7 kali. Nah, jangan, terlalu banyak itu. Nah jadi pertanyaannya itu mungkin ada 2. Pertama, kenapa bisa habis dalam 1 hari? Apakah uangnya terlalu kecil? Itu pertama. Ya. Yang kedua, mungkin kita perlu ajak anak itu bicara. Kenapa ini habis? Jadi jangan lihat masalah habis nggak habisnya, tapi lihat hatinya dulu. Masalahnya apa sih? Oh ternyata dia cerita, oh ya Pih, saya itu teman-teman saya tuh kayak gini semua. Nah jadi kita bisa lebih mengerti. Jadi sebelum kita ngejudge, lebih baik kita mengerti dulu kondisi yang ada. Jadi ajak ngomong temannya. Atau juga evaluasi mengenai masalah jumlah itu sendiri. Oke, kita sudah diberkati oleh Pak Chandra. Mungkin masih ada diberi kesempatan 3 pertanyaan yang mau bertanya. Satu aja. Kayaknya aja. tinggal 2 menit lagi nih. Iya. Oke. Waduh, Pak ini saya pamit dulu Pak. Ini berat ini. Kalau ditanya hamba Tuhan saya takut ini. Ya Pak, gimana Pak? Tadi kelihatannya kita lebih menyorot kepada orang-orang yang cukup mampu begitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kehidupannya sendiri tidak mampu memberi sangu ya, uang saku. Ya. Itu solusinya gimana? Terus habis itu kalau ini hal yang lain juga. Kalau kita memberikan mereka uang saku dan kita kan tadi diinformasikan bahwa berikan kesempatan mereka untuk mengatur keuangannya. Ya. Tapi ada barang-barang yang kita anggap itu tidak layak atau belum waktunya mereka memiliki. Ya. Nah itu mengaturnya seperti apa atau memberitahukan kepada mereka seperti apa. Gitu. Ya. Ya Oke. Untuk masalah kondisi keuangan yang belum mampu, sebenarnya ini tidak terlalu jadi masalah Pak. Karena biasanya anak-anak yang dilahirkan di keluarga yang kurang mampu, mereka masalah hedonisme itu tantangannya masih tetap sama, tapi mereka nggak ada pilihan. Jadi memang orang tua di sini yang harus memberi pengertian mengenai masalah hidup bijaksana di dalam Tuhan. Nah, jadi di sini kalau misalnya mereka nggak punya sumber uangnya sendiri, itu rata-rata mereka itu biasanya lebih mengerti, lebih paham bahwa uang itu sesuatu yang sulit gitu loh. Jadi minimal dalam mengajarkan konsep itu udah ke cover biasanya. Nah, kalau misalnya masalah uang jajan yang tidak ada, sebenarnya ini juga kita bisa lakukan, bisa siasati dengan cara mengajarkan anak untuk bekerja. Yang tadi. Karena memang ini kondisi keluarga yang lebih unik, di mana mungkin orang tua punya kesulitan untuk memberikan uang saku. Jadi bisa juga anak-anak ini diajarkan untuk bekerja sejak kecil.
Yang tadi kita alasannya sudah bahas untuk menemukan passion, untuk mengerti mengenai masalah uang. Tapi di sini mungkin mereka itu bisa diajarkan juga ketika mereka mendapatkan uang bagaimana cara mengelolanya. Karena yang kita takutkan itu sekarang, zaman sekarang, ada yang sudah nonton film Taukenoi enggak? Nanti saya coba ya kalau saya nggak lupa saya kirimin. Itu satu film tentang seorang anak muda di Thailand. Seorang anak muda di Thailand yang dia dengan begitu gigih mau menjadi seorang pengusaha dan sekarang menjadi seorang bilioner di Asia Tenggara dalam usia yang begitu sangat muda. Jualan rumput laut. Namanya Taukenoi kalau nggak salah. Tahu nggak Taukenoi gitu? Iya, rumput laut yang segede gini nih, gambar orang gitu loh. Nah itu menurut saya itu satu film yang wajib dinonton dan itu ada di YouTube, itu full version, itu ada. Tapi itu dia dilahirkan di keluarga yang waktu itu sudah jatuh dalam kondisi keuangan. Jadi ketika dia jatuh, dia itu berusaha untuk belajar mengatur uang dengan baik gitu loh. Karena dia mau berusaha. Jadi memang saya mengerti bahwa ada pihak-pihak yang mungkin berkesulitan memberikan uang saku, tapi di sana kita punya kesempatan lain yang lebih baik menurut saya untuk mengajarkan anak untuk bekerja dan mengatur uang itu sendiri, Pak. Ya. Untuk uang saku yang mereka bebas membeli, tetapi kita rasa kurang cocok untuk usia dia atau kurang pantas begitu. Ya, mungkin kita bisa tahan. Jadi maksudnya kita terangkan kepada mereka, kamu bisa beli ini, tapi tetap pakainya itu nggak boleh sekarang. Jadi beli silahkan, Anda beli ya silahkan, tapi tetap nggak bisa dipakai. Sama misalnya kayak gini contoh yang lebih simpelnya Pak. Misalnya kita cuma izinkan anak untuk makan permen misalnya ya, seminggu itu cuma 2 kali. Tapi dia beli misalnya satu toples gitu loh. Ya nggak apa-apa silakan aja beli, tapi tetap makannya itu cuma seminggu 2 kali. Misalnya ini kan handphone itu. Nah itu kan mereka kepingin lebih canggih, padahal kita pikir itu belum waktunya atau ya. apa. Nah itu memberitahunya kadang-kadang lebih sulit kan, mereka itu pikir haknya dia karena ada uang. Begitu. Ya sekali lagi memang kalau sudah bicara mengenai masalah saya, apalagi kalau itu adalah penghasilan dari si anak itu sendiri. Zaman sekarang kan makin banyak orang main game aja bisa dapat duit gitu loh. Ada sekarang gamer-gamer profesional di kota besar, mereka main game setiap hari itu mereka dibayar. Jadi mereka nggak harus minta uang lagi dari orang tua, mereka bisa cari uang sendiri. Atau mereka bisa jualan online misalnya. Nah kalau memang seperti itu, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah membina komunikasi, jalur komunikasi yang lebih baik dengan anak. Jadi di sini hubungan antara orang tua dan anak itu yang harus dipulihkan terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin, ini satu poin yang menurut saya sangat penting. Peraturan keluarga tanpa kasih sayang itu sama dengan pemberontakan. Jadi ini rumus matematikanya ya. Aturan dikurangi kasih sayang akan sama dengan pemberontakan. Kita ngasih tahu sama anak harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Tanpa ada satu hubungan yang baik dengan anak-anak, itu akan berakhir dengan pemberontakan dari anak-anak itu sendiri. Jadi ketika kita menerapkan aturan, kita harus pastikan bahwa kita itu mempunyai hubungan dengan mereka. Mereka harus yakin bahwa kita itu mengasihi mereka. Ketika saya menghukum anak saya untuk skot jam 500 kali dan 1000 kali, saya yakinkan berkali-kali bahwa saya tidak membenci kamu. Saya membenci dosamu, tapi saya tidak membenci kamu. Itu juga satu pendekatan yang sama dilakukan oleh Tuhan kita. Ketika Tuhan harus menghukum kita, Tuhan tidak pernah membenci kita, tapi Tuhan membenci dosa kita. Dan itu yang juga harus dilakukan di dalam hubungan kita bersama anak-anak. Jadi saya percaya memang ada hal-hal yang memang agak rumit, seperti masalah handphone seperti itu, karena dia juga uangnya juga bukan uang kita juga yang kasih. Tapi di sini harus terjadi pemulihan hubungan antara ayah dan anak, antara ibu dan anak. Baik. Beri plus, kelihatannya cukup. Ya, terima kasih.
Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi handphone ataupun Facebook yang ada. Waktu saya serahkan kembali.